Berikut gua kasih tips buat lu, tips menjadi miskin, langsung miskin, nggak pakai lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut gua kasih tips buat lu, tips menjadi miskin, langsung miskin, nggak pakai lama. Caranya gampang, cukup lu tinggalin Allah, dan semua akan terjadi efek domino yang terus-terusan. Kenapa? Kalau lu sudah ninggalin Allah, lu akan ninggalin Nabi Muhammad. Kalau lu sudah ninggalin Nabi Muhammad, lu akan ninggalin ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Kalau lu sudah ninggalin ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, lu akan melupakan contoh yang sudah dicontohkan sama para sahabat Nabi Muhammad. Kalau sudah begitu, para ulama, tabi'in, tabi'in terus sampai ulama yang sekarang nggak akan lu anggap ada. Sangat jauh dari rahmat Allah, sejauh-jauhnya, dan nggak datang tuh rahmat pada dia, nggak datang ampunan pada dia, tidak datang berkah pada dia. Kalau sudah begitu, yang lu kejar cuma dunia. Lu akan seruduk banteng dan lu membabi buta mengejar dunia, pagi, siang, sore, malam. Dan lu akan mencari pembenaran dari apa yang lu lakukan. Banyak orang diantara kita sibuk dengan apa? Pendapatan saya apa? Bagaimana saya hidupin keluarga dan anak saya. Titik, cukup itu. Gajinya berapa? Bayar listrik cukup, transportasi cukup, sudah. Mau tetangganya sakit muslim, mau ada masalah sedang dihadapin, diam. Nggak ada urusan. Depan mata kita sekarang ini. Gak percaya? Contohnya sudah banyak. Contoh berhasilnya sudah banyak. Contoh gagalnya sudah banyak. Contoh yang berhasil menjadi miskin sudah banyak. Lu pasti lihat di kehidupan sehari-hari lu. Di apa yang terjadi kata Qarun? Enggak kok. Ini kan hasil dari keringat kerja keras saya, hasil kerja keras saya, hasil kehebatan saya. Nggak ada urusannya dengan Tuhan. Maka saat itulah kemudian murka Allah diturunkan, dihancurkan, kemudian Qarun ditenggelamkan langsung dengan harta-hartanya. Tinggal lu mau apa enggak mengambil hikmah dari kejadian mereka. Yang contoh gagal jadi miskin juga banyak. Masya Allah, lu tinggal liatin aja, lu lihat polanya mereka kayak gimana mereka hidup. Buat saya yang menarik adalah ketika Allah dan Rasulnya bilang, ya, maukah kamu aku tunjukkan, ya, sesuatu yang bisa menghapus dosa, terus mengangkat derajat. Lalu Allah bilang, kalau mau jalanlah ke masjid, tunaikanlah salat berjamaah. Kalau pengen dihapus dosanya, diangkat derajatnya, jalan ke masjid. Karena setiap langkah itu, jeng ke masjid, itu berarti Allah hapus dosanya. Yang satu lagi Allah naikin derajatnya. Makin sering ente jalan ke masjid, makin sering diangkat derajatnya, makin banyak diangkat derajatnya. Dan ini bukan wilayah Anda. Ini wilayah Allah. Wilayah Anda, wilayah saya, wilayah kita semua adalah, ya, go to masjid. Pergi aja ke masjid. Ada seorang hamba Allah, dia tidak rajin ke masjid. Pengangguran tuh, dia rajinin ke masjid. Alhamdulillah gitu loh. Mulai kebuka, ada jemaah, ngangkat dia jadi sopir. Kemudian dikursusin akuntansi. Kemudian sama si jamaah ini, ya, kemudian bahkan dinikahkan sesama pembantu dia. Yang satu perempuan, satu lagi dikawinin, jegrek gitu. Ada perubahan yang sebenarnya kuantum gitu loh. Dari seseorang yang nothing, lalu kemudian menjadi something. Dia diterima akhirnya kemudian jadi pegawai negeri, and then kemudian menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah negeri. Subhanallah. Lalu dia sadari, benar Ustaz. Nah, khusus buat lo semua, laki-laki khususnya, yang sudah jadi suami, yang sudah jadi ayah, bahkan yang statusnya masih seorang anak dari kedua orang tua. Lu hanya cuma punya satu motivasi yang kuat menurut gua, atau dua. Orang tua lu atau anak dan istri lu. Dua motivasi ini sudah sangat lebih dari cukup, sudah kuat supaya lu sama sekali nggak meninggalkan Allah. Yakin? Ya udah, gua nggak berlama-lama. Caranya sudah jitu. Nggak perlu lu lupain Allah seutuhnya. Lu lupain Allah setengah aja.
setengah lu ingat Allah, setengah lu lupain Allah. Lihat aja, pasti langsung berhasil. Kalau udah berhasil, kabarin gua ya, komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Nabi mengajarkan Abu Bakar, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Itu ketika diajarkan oleh Nabi, tidak ada satupun di antara mereka kecuali sukses dalam semua aktivitas bisnis. Sukses. Silahkan cek, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu sampai sekarang masih punya aset di Bank Saudi. Ya, beliau pernah bebaskan satu sumur dari kekuasaan Yahudi, setiap mau diminum, bayar. Kata Uthman, saya beli. Mulanya setengahnya, kemudian setelahnya, kebun di sampingnya dibeli. Diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. Sampai sekarang lokasinya masih ada, mau dibuat jadi area kemudian perniagaan, ya, tempat tinggal. Saya terakhir kemarin ke sana sempat melihat juga. Itu Masya Allah, asetnya disimpan di bank atas nama Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat mulia, dijamin masuk surga, menikahi 2 putri Nabi, sangat pemalu. Sampai kata Nabi, malaikat Jibril pun kalau ketemu dengan Uthman, sampai malu. Malaikat malu ke Uthman. Tapi masih punya aset yang luar biasa. Dan beliau soleh luar biasa, hebat, asetnya masih ada sampai sekarang, sukses. Temannya Abdurrahman bin Auf, ya, dari modal pakaian saja, dilatih dengan manhaj Nabi, itu sampai menghasilkan aset luar biasa. Ya, ada satu kisah menyampaikan ketika satu kali Sayyidah Aisyah dalam rumahnya, tiba-tiba ada keributan di luar di Madinah, ramai gitu kan. Apa itu? Oh, ternyata itu katanya rombongan kafilahnya Abdurrahman bin Auf, membawa 700 ekor unta. Dari modal pakaian melekat di sini, hijrah ke Madinah, sampai jadi orang kaya luar biasa yang asetnya luar biasa. Sampai disebutkan kapaknya terbuat dari emas. Kapaknya saja. Orang terkaya sekarang di muka bumi, konon dikatakan Bill Gates. Cek asetnya luar biasa. Banyak, menurut orang sekarang. Tapi nggak ada bandingan dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kapaknya saja dari emas. Bill Gates belum tentu punya kapak. Antum silahkan tanyakan kalau nggak percaya. Ya.